Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Novian Sumbandi. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. NIM saya adalah 200321100079. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang hidroponik sebagai solusi masalah pertanian, perkotaan atau urban farming. Hidroponik sebagai solusi masalah pertanian, perkotaan atau urban farming. Peranan pertanian perkotaan. Pertanian di daerah perkotaan memberikan nilai positif bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga terdapat nilai-nilai yang dapat berdampak bagi keberlanjutan ekologi maupun ekonomi di suatu daerah perkotaan. Apabila kegiatan pertanian perkotaan dilakukan dengan memperhatikan suatu aspek-aspek lingkungan, mempunyai banyak keuntungan. Memiliki nilai kehadiran pertanian perkotaan dapat dilihat dari suatu aspek ekonomi, ekologi, sosial, estetika, dan wisata. Dalam hal ini, pertanian perkotaan sangatlah mempengaruhi dari kehidupan perkotaan itu sendiri. Karena pertanian juga merupakan sektor untuk menjadi profesi atau kegiatan untuk menambah kebutuhan pangan di daerah tersebut. Selanjutnya, masalah pertanian di perkotaan. Indonesia merupakan suatu negara yang memfokuskan pada pembangunan pertanian, khususnya pada peranan pangan. Saat ini, Indonesia memiliki berbagai permasalahan terhadap sumber daya manusia. Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dalam kondisi seperti ini, perhatian yaitu terbatasnya tenaga kerja, semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke dalam bidang pertanian, serta kondisi lahan yang semakin memburuk dan sulit untuk dimiliki. Kemudian yaitu kurangnya lahan atau lahan menjadi sempit. Dalam solusi permasalahan pertanian perkotaan ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan pertanian yang mengikuti perkembangan dunia, yaitu dengan cara hidroponik. Untuk hidroponik itu sendiri itu apa? Hidroponik adalah cara membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Sehingga pada hidroponik sangat begitu mementingkan dalam memenuhi nutrisi pada produk tanaman. Ada berbagai macam hidroponik, yaitu yang pertama aeroponik. Aeroponik merupakan salah satu cara budidaya tanam. Hidroponik dengan cara ini belum begitu sefamiliar. Cara-cara hidroponik lainnya seperti dengan cara tetes, NVT, nutrien film, teknium. Dalam hidroponik ini dilihat dari kata-kata penyusunnya ialah terdiri dari aero dan ponik. Aero berarti udara, ponik yang artinya cara budidaya. Arti secara harfiah, cara bercocok tanam di udara atau dengan bercocok tanam dengan sistem pengkabutan, di mana akar tanamnya menggantung di udara tanpa suatu media. Yang kedua yaitu vertigasi. Vertigasi yaitu salah satu dari metode hidroponik. Vertigasi yaitu teknik aplikasi unsur hara melalui suatu sistem irigasi. Sesuai dengan pengertian vertigasi sendiri adalah singkatan dari fertilisasi atau pemupukan dan irigasi. Yang ketiga yaitu NVT, yaitu suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal serta tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Tanaman tumbuh dalam lapisan polietilena dengan akar tanaman terendam pada air yang berisi larutan nutrisi yang disirkulasikan secara terus-menerus dengan pompa. Yang kemudian yaitu manfaat hidroponik. Ada beberapa manfaat hidroponik,
antara lainnya yaitu menghasilkan kualitas suatu tanaman yang lebih baik. Kedua, tanaman bisa terhindar dari hama. Kemudian penggunaan pupuk yang menjadi lebih hemat tempat karena tidak dapat memerlukan lahan tanah yang luas untuk menanam tanaman. Kemudian tanaman bisa tumbuh dengan cepat, hemat tenaga serta waktu. Untuk kelebihan hidroponik sendiri ada berbagai kelebihan, yaitu yang pertama, produksi tanaman lebih tinggi jika dibandingkan pada metode tanam dengan tanah. Yang kemudian nomor 2, tanaman bisa terbebas dari penyakit dan juga hama. Ketiga, pemakaian pupuk lebih hemat serta tumbuh tanaman lebih cepat. Kemudian yang 4, dapat mengganti tanaman dengan sangat mudah. Yang kelima, mempermudah pekerjaan ataupun perawatan tanaman. Yang keenam, tanaman akan memberikan hasil yaitu secara berkelanjutan. Untuk kekurangan hidroponik sendiri ada 4, yaitu yang pertama, memerlukan biaya lebih pada awal-awal, terutama jika berencana untuk dapat memanam tanaman secara hidroponik dalam skala besar. Jadi dalam poin pertama ini, kekurangan hidroponik adalah yaitu memerlukan biaya pada awal-awal. Karena dengan metode hidroponik ini kita membutuhkan modal untuk bisa menanam atau memproduksi hasil pertanian di waktu awal. Yang kedua yaitu membutuhkan alat-alat yang khusus. Alat-alat untuk metode tanam hidroponik masih sangat jarang dapat ditemukan di sekitar kita. Dalam poin kedua ini, memang hidroponik membutuhkan alat-alat khusus. Jadi kita harus memiliki alat-alat tersebut dan sangat jarang dapat ditemukan di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, memerlukan pengetahuan serta keterampilan khusus karena metode tanamnya tidak pada lahan tanah. Yang keempat, dapat membutuhkan ketelitian yang lebih karena nutrisi untuk tanaman harus benar-benar bisa awasi secara cermat. Lalu jenis tumbuhan apa saja yang dapat ditanam menggunakan metode hidroponik? Terdapat 3 golongan, yaitu yang pertama bunga-bungaan, yang kedua semak hiasan, ketiga Mars, yang keempat sayuran, dan yang kelima buah-buahan. Untuk yang pertama yaitu bunga-bungaan. Dalam bunga-bungaan ini, tanaman yang dapat ditanam dengan metode hidroponik yaitu pertama, flamingo flower yang berasal dari Columbia, Amerika Tengah. Bunga ini banyak digemari oleh orang Eropa dan Amerika karena tubuh tumbuhnya tetap kecil mungil dengan seludang bunga aneh bentuk jantung. Kemudian yang kedua itu Hibiscus rosa sinensis, yaitu yang biasa dikenal kita yaitu kembang sepatu. Yang ketiga yaitu Opuntia nigricans, kaktus pipi dari familia. Kemudian untuk semak hitam, semak hiasan, yang pertama yaitu Aglaonema pictum, tanaman familia area yang terkenal sebagai Sri Rezeki. Yang kedua yaitu Aleomitroformis, yaitu biasanya disebut di daerah kita yaitu sejenis lidah buaya. Kemudian sayuran yaitu yang pertama selada, cabai, kangkung, bayam, dan timun. Untuk buah-buahnya yaitu yang pertama stroberi, dan kedua semangka, dan masih banyak buah-buahan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada salah dalam PowerPoint, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.